Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga. Di video kali ini, gue akan membahas Boruto episode terbaru, yakni episode ke-283, yang masih menjadi bagian rangkaian cerita Sasuke Retsuden. Di mana di episode kali ini, memiliki judul Garis Bintang. Maksudnya apa garis bintang? Dan apa sajakah perbedaan versi anime dengan versi manganya? Akan kita bahas ya, jadi check it out. Ya, jadi episode kali ini dimulai dengan adegan Sasuke digebukin para penjaga penjara tanpa alasan yang jelas. Kenapa? Ini terjadi tak lain tak bukan disebabkan di episode sebelumnya kita tahu Sasuke ketahuan sebagai pelaku penyerangan Meno, dinosaurus peliharaan Zansul sang direktur penjara. Yang mana Zansul langsung memperingatkan Sasuke bahwa jika Sasuke ingin berbuat macam-macam, maka pengawasan kepada Sasuke akan diperketat. Sehingga ketika Sasuke cuma melirik ke penjaga penjara aja, membuatnya digebukin oleh penjaga tersebut. Kurang ajar ya mereka, belum tahu aja siapa Sasuke sebenarnya. Oh ya, kalau di versi manganya sebenarnya ada beberapa percakapan antara teman sel Sasuke di mana mereka bertanya-tanya, kenapa Sasuke bisa dijadikan samsak tinju para penjaga? Gano mengatakan bahwa mungkin saja Sasuke telah mengetahui sisi buruk Direktur Zansul, sehingga Sasuke harus mendapatkan pelajaran. Dan ya, sebenarnya benar sih apa kata Gano ini, karena Sasuke tahu ada sesuatu yang aneh dengan Meno dan sempat melukai hingga membunuh salah satu Meno. Oke, dilanjutkan adegan di mana Jiji memberi saran kepada Sasuke yang masih terlihat kesakitan setelah dihajar penjaga penjara untuk segera ke klinik untuk berobat. Karena kabarnya juga di sana ada dokter cantik yang baru saja menjadi dokter di penjara ini. Dan poin pentingnya adalah bahwa dokter ini masih jomblo. Yang mana tentunya para tahanan laki-laki di sana banyak yang senang untuk kembali ke klinik terus-menerus seperti Jiji ini. Sasuke tentunya tidak terlalu tertarik ya dengan kabar dari Jiji tersebut. Dia hanya tertarik ketika Gano mengatakan suatu kabar lain bahwa ada ruang bawah tanah di dalam ruangan khusus Direktur Zansul. Sehingga Sasuke langsung memutuskan akan kabur lagi malam ini untuk mencari tahu ruangan tersebut. Ya, Gano ini kenapa bisa tahu rahasia itu semua ya? Siapa sih sebenarnya Gano ini? Hehe. Dan ya, tak lama setelahnya Sasuke benar-benar kabur dari sel penjara dan menyelinap di lorong untuk mencari tahu kebenaran ruang tersebut. Dan akhirnya sekali lagi dia bertemu dan bertarung melawan Meno. Nah, ini lagi ya teman-teman, ada beberapa bagian yang di-skip atau dipotong pada animenya jika dibanding dengan manganya. Karena sebenarnya ketika Sasuke kabur inilah, Jiji tahu bahwa Sasuke tidak ada di sel, dan ketika penjaga akan segera datang, dia langsung melaksanakan janjinya dengan menarik perhatian penjaga agar Sasuke tidak ketahuan. Benar-benar sahabat sejati ya Jiji ini. Ya, dia berpura-pura mengalami tangan kesakitan sehingga dirinya harus pergi ke klinik. Dan saat penjaga ingin memberikan kain bebas kepada Jiji agar tidak diserang Meno inilah, penjaga bingung, kainnya udah tidak ada pada dirinya. Yang ternyata udah diambil oleh Sasuke sebelumnya. Sehingga dia bisa kabur dengan aman tanpa dikejar Meno. Sampai akhirnya Sasuke datang ke suatu ruangan kecil, dia melihat ada salah satu seorang tahanan yang diikat dan dikunci di sana. Karena Sasuke kasihan, dia memberikan kain bebas yang ada pada dirinya tadi kepada orang tersebut sehingga tahanan tersebut bisa kembali ke sel dengan aman. Jadi inilah ya alasan kenapa tiba-tiba Sasuke diserang Meno, karena kain bebasnya udah hilang dia berikan kepada tahanan tadi. Kalau di anime kan dari awal dia nggak memakai kain bebas, sehingga dirinya langsung diserang Meno. Mungkin kisah tadi di skip karena ngejar durasi tayang ya, takut kelamaan. Oke, kembali lagi pertarungan Sasuke dan Meno pun terjadi kembali. Sasuke sekali lagi menggunakan Genjutsu Sharingan-nya, namun tetap gagal. Dan disinilah dia yakin bahwa Meno bukanlah makhluk Kuchiyose. Akan tetapi, di tengah pertarungan tersebut, penglihatan Sasuke tiba-tiba kabur. Karena ternyata, sebelumnya dia terkena cakar Meno yang mengandung racun. Ya, sekali lagi Sasuke terasa di nerf ya. Gampang itu bisa kena cakar dinosaurus yang lemah ini. Kalau dia nggak niat bertarung, harusnya dia tetap bisa menghindari serangan tersebut kan ya.
Dan ya, saat dia sudah mulai pusing karena racun itulah, Sakura datang membawa kain bebas, sehingga Meno tidak jadi menyerang Sasuke. Kemudian adegan berpindah, Sasuke terbangun di klinik. Dia kaget kenapa Sakura bisa ada di sini. Jawabannya adalah Sakura ingin memberitahu misi baru kepada Sasuke. Karena ternyata Kakashi di lain sisi sudah menemukan rahasia obat Naruto yang ternyata ada pada inti atau pecahan meteor yang disebut partikel ultra yang pernah terjatuh di negeri Redaku dulu. Kemudian partikel itu kemudian disembunyikan Rikudo Senin dengan clue bagian langit yang jatuh ke bumi, di mana orang yang mencari itu harus bersenang-senang dengan peta surga. Nah, karena kebingungan apa sih maksud dari kata-kata Rikudo tersebut, Sasuke sekarang misinya adalah mencari tahu tentang peta surga tersebut di penjara ini. Namun demikian, di sini Sasuke berharap agar Sakura pulang karena Sasuke saja sudah cukup untuk mencari tahu. Namun, tentunya Sakura menolak karena dirinya di sini merasa ingin membantu Sasuke menyelesaikan misi ini bersama-sama. Oh ya, kalau di manga ada alasan lain Sakura harus datang sendiri ke Redaku. Adalah karena elang yang biasa digunakan untuk mengirim surat ini tidak bisa masuk ke penjara karena langsung diserang Meno. Sehingga Sakura memutuskan untuk melamar jadi dokter penjara agar bisa bertemu dengan Sasuke secara langsung. Baik, kembali lagi, ternyata di luar, Jiji sedang menguping pembicaraan mereka dan tahu bahwa ternyata Sakura dan Sasuke adalah pasangan suami istri. Jiji pun kaget bahwa seorang Sasuke ternyata udah memiliki istri. Namun dirinya tidak kaget terhadap hal lain tentang kenapa Sakura sampai harus jadi dokter ke penjara ini. Karena menurutnya, suami istri harus selalu bersama. Ya, kalau di manganya sebenarnya agak beda ya. Jiji di sini masuk tanpa tahu dulu kalau mereka adalah suami istri. Dia baru tahu setelah Jiji mulai menggoda Sakura dengan mengatakan rambutnya yang berwarna pink itu sangatlah indah dan mulai mencoba membelai rambut Sakura. Sehingga Sasuke langsung datang dan menyetop perbuatan Jiji ini. Ya, kayaknya lebih keren adegan ini ya. Baik, lanjut kembali. Di lorong inilah Sasuke dan Jiji saling berbicara tentang pentingnya kebersamaan suami istri. Terutama tentang bagaimana perasaan istri yang ditinggal pergi suami tentunya sangat khawatir kan ya. Sehingga menurut Jiji, paling tidak istri harus diberikan cincin pernikahan agar dia merasa aman dan tidak gelisah dengan hubungan mereka selama LDRan seperti ini. Sasuke pun hanya terdiam mendengarnya. Namun dia langsung mencoba bertanya ke Jiji, apakah tahu tentang peta surga? Jiji jelas tidak tahu, tapi menurutnya Penzilla pasti tahu. Ya, karena Penzilla, teman sel Sasuke ini, bertugas menjadi bagian perpustakaan pula. Mendengar hal tersebut, esoknya Sakura langsung mencoba mencari tahu buku tersebut dengan bertanya ke Penzilla. Oh ya, kalau di manga yang tanya ini Sasuke ya, karena agak aneh kalau Sakura tiba-tiba tahu tentang Penzilla. Dan disitulah Sasuke melihat Penzilla sedang membaca buku tentang Colossal Beast Titan. Apakah ini referensi dari Attack on Titan? Yang jelas buku itu mungkin ada hubungannya dengan Meno ya, sehingga Sasuke sedikit melirik isi buku tersebut. Dan kemudian dia kembali ke misinya, bertanya tentang buku peta surga. Dan setelah tahu betapa sulitnya mengambil buku itu karena tersimpan di ruangan khusus yang harus membutuhkan izin dari Zansul, Sakura barulah mengajak Penzilla untuk bermain judi dengan bila Sakura yang menang, Penzilla harus memberikan kunci ruangan tersebut ke Sakura. Dan di sini mereka bermain judi dengan bermain kartu bernama garis bintang yang biasa dimainkan oleh para tahanan di sini. Yang terdiri dari 60 kartu bergambar dengan 12 gambar yang berbeda. Dan jika pemain menemukan dan memiliki kartu bumi, maka dialah pemenangnya. Setelah melihat-lihat isi kartu dan membaca peraturannya, Sakura percaya diri bisa mengalahkan Penzilla, yang mana Sasuke datang di sebelahnya dan berkata, "Apa kau yakin bisa menang, dokter?" Ya, kalau di manganya sebenarnya Sasuke berkata, "Aku akan menggunakan Genjutsu di waktu yang tepat." Sama seperti bagaimana dia melakukannya pada Dadu melawan Penzilla juga sebelumnya. Tapi Sakura menolak karena dia berkata, hal itu adalah curang, dia harus menang dengan caranya sendiri.
Karena sebelumnya dia juga udah banyak belajar dari gurunya dalam perjudian. Ya, padahal Tsunade selalu payah ya dalam perjudian. Kok bisa Sakura seyakin itu bisa menang? Kemudian permainan pun dimulai. Penzilla langsung mengaku kalah di sini setelah Sakura juga memiliki kartu bumi. Kenapa langsung menyerah? Kalau di manga sebenarnya dijelasin, pertarungannya dilakukan sebanyak 5 kali di mana semuanya berakhir seri pula. Baik Penzilla dan Sakura sama-sama memiliki kartu bumi sehingga pertandingan tidak ada yang kalah. Dan hal itu membuat Penzilla bosan dan langsung mengaku kalah agar permainan tersebut segera selesai. Taktik inilah yang dimaksud Sakura dia pelajari dari Tsunade, membuat Tsunade sama-sama bosan ketika berakhir seri mulu. Hehe. Ya, tapi di sini Sakura bisa mendapatkan kartu bumi adalah karena dirinya terlebih dahulu menghafal setiap kartu tersebut dengan melihat kartu mana yang kusut menandakan kartu apakah itu. Sehingga Sakura bisa dengan mudah mendapatkan kartu bumi terus-menerus. Keren banget kan ya kekuatan ingatan Sakura? Oke lanjut, di malam harinya mereka masuk ke ruang tempat penyimpanan buku peta surga itu. Disinilah momen kemesraan mereka akhirnya muncul di mana Sasuke menanyakan bagaimana perasaan Sakura selama ini setelah ditinggal Sasuke bertahun-tahun mencari jejak Kaguya. Sakura berkata bahwa dia tidak khawatir ya tentang LDR ini, walau tetap aja dia pengennya Sasuke ada di sampingnya. Mendengar hal tersebut, Sasuke langsung ingat omongan Jiji dan memberikan cincin yang ia buat dengan Jutsu Doton sama seperti di episode sebelumnya tentang permata taruhan ini. Ya, sekali lagi, jarang-jarang ya kita melihat momen kemesraan Sakura dan Sasuke. Ditambah dengan animasi pencahayaan dan suasana yang syahdu ini, terlihat sangat indah dan mesra kan ya adegan ini. Hehe. Ya, kemudian episode ini ditutup dengan mereka yang berhasil menemukan buku peta surga yang ternyata terdiri dari 12 lukisan yang kalau dilihat-lihat sama seperti gambar-gambar yang ada pada permainan garis bintang tadi. Dan setelah melihat mereka juga akhirnya berusaha mengurutkan gambar ini sesuai rasi bintang setiap bulannya. Karena di lukisan ini terdapat pola rasi bintang yang menjadi clue bahwa gambar ini harus diurutkan. Dan akhirnya ketika Sasuke melihat bahwa gambar ke-9 tentang kobaran api ini sangatlah tidak asing, akhirnya dia paham bahwa kobaran 9 api ini maksudnya adalah Kyuubi dan semua gambar dari 1 sampai 10 adalah para biju. Kemudian, mereka berdua sadar bahwa gambar ke-11 dan 12 adalah tentang astronom Tatar dan Rikudo Sennin. Namun demikian, hal ini tidak memberi petunjuk apapun ya tentang di mana letak partikel ultra tersebut, sehingga Sakura bertanya kepada Sasuke, adakah petunjuk lain? Dan Sasuke ingat bahwa ruangan bawah tanah Zansul, seperti perkataan Gano, mungkin adalah kuncinya. Maka dari itu, Sakura berusaha untuk bisa ke ruangan tersebut dengan cara menyamar. Ya, karena kabarnya esok hari ada utusan Perdana Menteri yang datang ke sini sehingga Sakura ingin menyamar menjadi utusan tersebut untuk bisa masuk ke ruangan Zansul dan menyelidiki ruangan bawah tanah yang disembunyikan selama ini. Dan siapa tahu ya di sana bisa menemukan petunjuk lain tentang partikel ultra yang harus mereka dapatkan agar Naruto bisa sembuh. Namun sayangnya, pembicaraan mereka sepertinya didengar salah satu tahanan. Siapakah dia? Apakah dia akan melaporkan ke Zansul? Akan kita ketahui jawabannya di episode-episode berikutnya. Bagaimana pendapat kalian tentang episode ini? Menurut gue ini sangat keren banget episode ini, khususnya pada bagian itu. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.